Oke guys, welcome back to my channel ya. Bersama saya Mr. Kece. Kali ini saya berada di Waterpark Sari Ater ya, yang berlokasi di Ciater. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang kisah saya berjualan pecel lele ya. Awalnya saya dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan ya, di Alfamart pernah, di food and beverage pernah sebagai waiter, di bank pernah menjadi marketing di sebuah bank di Sinarmas, dan terakhir saya kerja sebelum itu pernah saya juga di hotel Twin Waterfall ya yang di Marbella, dan terakhir kerja saya di Gracia Spa ya, saya kerja di front office. Sebagai front office ya ada kaitannya dengan pemasaran. Saya selalu jual-jual produk hotel dan di bank waktu di Alfamart ya, intinya yang berhubungan dengan pelayanan dan penjualan. Kenapa saya memutuskan menjadi rubah haluan menjadi penjual pecel atau pedagang pecel? Karena yang intinya saya ingin merubah hidup dan ingin merintis suatu usaha ya. Di saat saya keluar dari hotel, mayoritas orang keluar dari hotel pindah ke hotel yang lebih bagus, atau mungkin naik jabatan ke hotel lain tapi naik jabatan gitu deh. Tapi orang-orang pada bertanya kenapa saya jualan pecel ya, pecel ayam, pecel lele, dan itu pun saya jualan di gerobak ya. Saya di depan Tokma, yang tepatnya di Jalan Cagak, persis di depannya saya dorong-dorong gerobak dan jualan pecel ya. Di saat itu saya, beberapa teman atau mungkin rekan itu menertawakan saya karena saya dorong-dorong gerobak jualan pecel lele dan pecel ayam. Tapi dalam waktu setelah 1 bulan saya jualan pecel dan saya lihat hasilnya, ternyata jualan di kaki lima itu tidak seburuk yang mereka pikirkan. Jadi itulah sudut pandang orang yang berbeda. Di saat saya jualan di gerobak, mereka menertawakan saya, tapi dalam hati saya bilang, walaupun saya jualan pecel, tapi penghasilan saya GM gitu ya. Itu kerennya ya. Di sini dalam artian dalam konten ini saya bukan sombong, tapi saya lebih ingin memotivasi ke anak-anak muda bahwa bermulai berwirausaha dari kecil itu tidak dari nol maksudnya ya, dari jadi itu tidak seburuk yang kita pikirkan atau tidak sehina yang mereka bayangkan ya. Jadi di saat saya jualan di gerobak itu penghasilan saya kurang lebih minimal itu per hari bisa dapat 300.000 ya. Di kala itu saya omset di 800 sampai 1 juta, kadang 1,5 juta itu di weekend ya. Jadi kuliner itu bisa dikatakan di keuntungan bersihnya bisa di 30%. Jadi bisa hitungnya kalau omset saya 1 juta kadang lebih, itu berapa per harinya. Itu pun udah sisa makan, sisa operasional itu udah dapat segitu. Tapi mereka menertawakan saya karena mereka tidak tahu gimana sih jualan. Nah saya sempat 3 bulan itu jualan di gerobak ya. Di gerobak itu saya jualan 3 bulan dan saya pindah ke warung ya, walaupun warung kecil tapi sejenis kafe kecil gitu. Nah di saat itu yang menertawakan saya atau mungkin teman-teman itu jadi rubah pikirannya, oh Mr. Kece udah pindah ke kafe katanya keren ya, atau mungkin ada yang angkat jempol, ada yang apa. Tapi saya cukup tersenyum dalam hati, yaitu dia tadi balik lagi sudut pandang orang yang berbeda. Di saat saya diacungi jempol, di saat itu saya bahkan saya cukup tersenyum juga dalam hati. Saya diacungi jempol tapi nggak punya duit, intinya penghasilan saya sedikit. Kenapa? Jadi yang tadinya kan saya di gerobak saya ditertawakan, tapi duit saya banyak, ya cukup lah intinya gitu. Di banyak itu dibanding saya waktu kerja ya sebagai staff dulu, staff apa gitu. Pas saya pindah ke kafe,
saya diacungi jempol tapi penghasilan saya sedikit. Nah, kenapa? Karena di saat saya di kafe itu saya harus ngontrak tempatnya ya cukup lumayan pengeluarannya, dan saya harus bayar karyawan, ada biaya listrik, wifi, sampah, air, dan lain-lain lah. Nah, jadi di saat di roda itu keuntungannya besar karena pengeluarannya sedikit. Nah, terus jadi bagi teman-teman ya, anak muda semua yang mau memulai usaha itu lebih baik di roda ya, di pinggir jalan terlebih dahulu, karena emang keuntungannya itu cukup menggiurkan. Jadi logikanya gini, di saat kita jualan di roda, jualan pecel ayam, pecel lele, nasi goreng, jadi di saat orang beli, mayoritas orang beli itu dibungkus. Satu orang datang ke gerobak kita itu bisa beli 5 pieces ya, atau 5 bungkus, mau pecel 2 misalkan, ayam 3, dan kita nggak perlu repot-repot untuk melayani, maksudnya nggak prepare piring atau ngasih minum atau apa. Jadi lebih ke simple lah gitu. Jadi di saat mereka beli, satu orang datang bisa beli 3, bisa beli 5, bisa beli 7, bahkan kalau banyak bisa beli 10, dan kita cukup goreng, bungkus, udah selesai, mereka pulang, jadi ngeribet lah intinya gitu. Nah, di saat saya jualan di kafe, datang 5 orang, kadang yang makan 2, datang 10 orang yang makan 3. Jadi dari sana juga udah kelihatan ya, di saat itu kebalikannya gitu, di saat kita di roda datang satu orang belinya banyak, jadi keuntungan kita juga udah jelas lah, kita nggak capek, simpel, tapi apa, tapi penjualan kita per hari bagus gitu di saat di roda gitu, jadi sirkulasinya cepat. Kalau kita di kafe ya itu dia, orang datang banyak tapi belinya sedikit. Nah, terus buat teman-teman semua yang misalkan mau lebih detail lagi mengenai usaha kecil ya, kita memulainya mau dari mana, mau ngapain, mau jualan apa, jadi bisa konsultasi dengan Mr. Kece. Saya akan bongkar semuanya, saya akan ngasih tahu sesuai pengalaman saya semuanya. Jadi yang ditanyakan saya nggak akan diada-adain lah gitu. Jadi banyak sih pengalaman, tapi karena mungkin durasinya akan lama dan saya pun bingung mau ngomong apa lagi. Jadi intinya ayo mulai usaha dari kecil, karena gini, jujur saya basic di jualan itu sama sekali nggak ada. Saya basic di masak juga nggak ada, dan itu semua nekat aja gitu, nekat. Jadi lebih ke kita action dulu, nanti mikir gitu. Karena pas pertama saya jualan, jujur pas pertama saya jualan banyak yang beli, dan waktu saya pertama bungkus nasi itu nggak bisa sama sekali. Jadi pas orang bungkus nasi, ibu-ibu udah nunggu, saya bungkus nasi malah acak-acakan, dan mereka pun bukannya marah gitu, tapi emang mungkin kasihan lihat kita. Terus pas kita emang terus jadi pada waktu itu saya diajarin sama yang beli gitu untuk bungkus nasi. Ya banyaklah pengalaman-pengalaman yang mungkin nanti akan saya ceritain lebih lanjutnya. Untuk sementara cukup sampai di sini dulu ya. Bye bye. Dengan saya Mr. Kece, dan jangan lupa yang mau mampir ke warung saya sekarang ada di rest area SPBU Jalan Cagak, itu ada kopi shop, ada sop kaki, ada sop iga, ada ayam geprek, ada pecel ayam. Dan buat teman-teman sekalian yang mau main ke sini ya, ke Waterpark Sariater, saya juga berjualan di sini. Ini baru beres jualan banget. Ini saya karena mau ada sisa nasi, maksudnya bukan sisa sih, nggak habis, tadi kita masak kebanyakan. Jadi saya bawa magicom-nya ke ini, ke Jalan Cagak buat nanti malam jualan di sana. Dan di Waterpark juga sekarang ada promo ya di bulan November ini. Jadi untuk rekreasi Sariater dan Waterpark di weekday itu cukup dengan 40.000 saja. Teman-teman bisa udah masuk ke Sariater dan Waterpark. Untuk weekend itu di 45.000 aja. Jadi murah ya. Jadi kita bisa berrekreasi dengan apa? Dengan murah ya. Ini bagian atasnya, ini ada waterboom buat anak-anak. Tadi tamu-tamunya udah pada pulang nih.
Dan di bawah sana itu ada 3 kolam berendam air panas dan ada seluncuran juga yang agak tingginya buat yang dewasa. Jadi di waterparknya aja ini udah komplit. Jadi udah ada waterboomnya, udah ada air panas belerang alaminya, dan kita juga bisa menikmati area rekreasi yang di sana. Ada air terjun, ada macam-macam fasilitas recreator yang bisa kita nikmati. Bye bye.